Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut pembahasan bab 2, yaitu tentang kemujizatan Al-Quran. Nah, sebelum berlanjut tentang pembahasan kemujizatan Al-Quran, kita harus pahami dulu dari mulai pengertian mujizat. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian mujizat. Pengertian mujizat di sini ada dua kategori, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Nah, untuk menurut bahasa ataupun secara singkatnya, pengertian mujizat itu adalah melemahkan atau mengalahkan lawan. Yang mana melemahkan atau mengalahkan lawan ini merupakan sesuatu yang menyalahi kebiasaan yang disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan musuh ataupun orang-orang yang ingin melemahkan sesuatu pada masanya. Kemudian yang kedua yaitu menurut istilah. Menurut istilah, pengertian mujizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan, yang dimana mujizat ini merupakan suatu kekuatan yang bisa menandingi seorang lawan dan bisa mengalahkan lawan. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan mujizat. Fungsi dan tujuan mujizat ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, yang pertama, fungsi dari mujizat. Fungsi dari mujizat adalah sebagai bukti kebenaran bahwa mereka adalah nabi atau rasul utusan Allah yang membawa risalahnya, yang dimana Allah menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah kepada utusannya untuk disebarkan kepada umatnya. Kemudian untuk tujuan dari mujizat adalah untuk mengalahkan, melemahkan orang-orang kafir yang menentang dakwah dan tidak mengakui kenabian atau kerasulan utusan Allah. Yang dimana di sini yang telah dijelaskan di pengertian sebelumnya yaitu untuk melemahkan lawan, mengalahkan lawan. Nah, tujuan mukjizat itu sebagai penguatan agar mereka bisa percaya bahwa kerasulan dan risalah-risalah yang Allah berikan kepada Rasul dan Nabinya itu adalah nyata. Nah, untuk selanjutnya yaitu syarat-syarat suatu kejadian disebut mukjizat, karena tidak semua kejadian, tidak semua keadaan bisa disebut mukjizat. Nah, di sini ada syarat yaitu disebut mukjizat. Yang pertama, tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas, mukjizat ini tidak dapat dijadikan atau tidak dapat dibuat oleh siapapun, baik manusia, jin, hewan, ataupun yang lainnya. Hanya Allah yang bisa melakukan, yang bisa memberikan suatu mukjizat tersebut. Yang kedua yaitu menyalahi kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Nah, menyalahi kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam ini kita tidak bisa dilogikakan dengan akal. Jadi kadang suatu mukjizat ini kita tidak tahu kok bisa suatu mukjizat ini terjadi. Namun kita harus percaya bahwa suatu mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya itu benar-benar nyata. Yang ketiga yaitu bukti kebenaran atas pengakuan seorang Rasul dengan adanya mukjizat, yaitu sebagai penguatan tentang bukti kebenaran adanya Rasul. Yang keempat yaitu diturunkan sebagai tandingan kepada lawan Nabi dan Rasul. Jelas seperti yang telah dijelaskan dalam pengertiannya itu untuk melemahkan lawan. Dan yang kelima, tidak ada yang dapat membuktikan atau membandingkan dalam pertandingan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam macam-macam mukjizat. Nah, macam-macam mukjizat ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu mukjizat hissi dan yang kedua adalah mukjizat manawi. Mukjizat hissi. Nah, apa sih mukjizat hissi? Secara singkatnya, mukjizat hissi ini adalah mukjizat yang dapat ditangkap oleh panca indera,
Ingat ya, yang dapat ditangkap oleh panca indera. Panca indera yang seperti apa? Yang bisa dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, bisa dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dan dirasa dengan lidah. Mukjizat hissi ini juga disebut dengan mukjizat indrawi karena yang bersangkutan dengan panca indera. Kemudian mukjizat hissi ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi sifatnya itu tidak abadi, tidak kekal. Mukjizat hissi ini hanya ditampakkan kepada masa dan umat tertentu. Nah, misalnya yaitu mukjizat pada masa Nabi Daud. Pada masa Nabi Daud alaihissalam adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Daud adalah melunakkan besi dengan tangannya sehingga membentuk baju besi dan senjata untuk dapat mengalahkan lawannya. Nah, kalau mukjizat hissi ini sifatnya kan tidak kekal, jadi hanya pada masa umat tertentu saja. Nah, untuk sekarang kan tidak ada mukjizat yang abadi. Mukjizat yang tadi contohnya mukjizat Nabi Daud. Nah, itu kan tidak sampai sekarang, tidak sampai masa sekarang. Berarti itu disebut dengan mukjizat hissi. Yang kedua yaitu mukjizat maknawi. Nah, apa sih mukjizat maknawi? Mukjizat maknawi adalah mukjizat yang hanya dapat dicapai dengan kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Yang dimana mukjizat maknawi ini disebut dengan mukjizat akli karena harus menggunakan akal untuk pencapaiannya. Nah, bedanya dengan mukjizat hissi, mukjizat maknawi ini bersifatnya abadi, yaitu sampai akhir zaman. Nah, siapa yang tahu contoh dari mukjizat maknawi? Kalau belum ada yang tahu, Ibu akan kasih tahu. Nah, contoh dari mukjizat maknawi yaitu Al-Quran yang diterima oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini termasuk mukjizat maknawi. Jadi untuk memahami dan mencapai kemukjizatan Al-Quran harus menggunakan kecerdasan hati dan akal pikiran yang rasional. Nah, Al-Quran juga merupakan satu-satunya mukjizat maknawi yang dikaruniakan kepada Nabi Muhammad SAW serta tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul lain. Jadi mukjizat maknawi ini kayak khusus gitu, khusus kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan menurunkan Al-Quran kepadanya dan bersifatnya itu sampai akhir zaman. Ini merupakan suatu mukjizat yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mukjizat Al-Quran. Nah, mukjizat Al-Quran di sini yaitu kata mukjizat diletakkan pada Al-Quran memiliki dua konotasi. Yang pertama, manusia tidak akan pernah mampu membuat redaksi kalimat-kalimat yang bisa menandingi keindahan Al-Quran, apalagi kandungan isinya. Tentu itu tidak bisa, karena hanya Allah lah yang bisa membuat suatu mukjizat itu, dan apalagi mukjizat Al-Quran. Yang kedua yaitu mukjizat Al-Quran mempunyai sifat menantang manusia dan jin untuk membuat semisalnya, sampai muncul kesadaran mereka untuk mengakui kelemahan diri ketika berhadapan dengan Al-Quran. Dengan adanya kemukjizatan Al-Quran ini, mereka seperti kita manusia, jin, dan lain sebagainya tunduk terhadap Al-Quran, karena Al-Quran merupakan suatu kekuatan yang bisa melemahkan diri, dan juga tidak ada satu orang pun yang bisa membuat semisalnya, baik itu satu ayat, satu surat, bahkan satu Al-Quran pun. Kemukjizatan Al-Quran ini yaitu menumbuhkan kesadaran kepada manusia bahwa Al-Quran adalah nyata wahyu Allah dan sekaligus merupakan bukti kerasulan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, dan bahwa Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya yaitu aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Nah, aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu gaya bahasa atau uslub, dan yang kedua adalah dalam segi isi kandungan. Nah, yang pertama yang akan dibahas yaitu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa Al-Quran ini merupakan gaya bahasa yang khas yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Nah, susunan Al-Quran juga sangat otentik dan indah.
Dari keistimewaan gaya bahasa Al-Quran ini atau yang disebut dengan uslub ini, yaitu mempunyai beberapa poin penting. Yang pertama yaitu kelembutan Al-Quran secara lafaz yang terdapat pada susunan suara dan keindahan bahasanya. Yang kedua yaitu keserasian Al-Quran untuk orang awam maupun orang cendekiawan. Jadi Al-Quran ini bisa dapat dirasakan keagungan dan keindahannya itu bagi siapapun, tidak memandang orang itu baru belajar, orang itu sudah mahir, ataupun orang itu kaya, orang itu miskin, semuanya bisa dapat dirasakan. Yang ketiga yaitu sesuai dengan akal dan perasaan. Al-Quran ini memberikan doktrin pada akal dan hati serta merangkum kebenaran dan keindahan. Yang keempat yaitu keindahan dalam kalimat serta beraneka ragam bentuknya. Nah, misalnya itu satu makna diungkapkan dalam beberapa lafaz, susunannya yang banyak, yang bermacam-macam, semuanya itu indah dan bagus. Yang kelima yaitu Al-Quran mencakup dan memenuhi persyaratan antara bentuk global dan bentuk terperinci. Yang terakhir, yang keenam yaitu dapat dimengerti sekaligus dengan melihat segi yang tersurat atau yang dapat dikemukakan. Aspek yang kedua adalah dalam isi kandungan Al-Quran. Nah, dalam isi kandungan Al-Quran ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu Al-Quran mengungkap berita-berita gaib. Nah, berita-berita gaib yang seperti apa? Berita-berita gaib yang ini yang terkandung dalam Al-Quran itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu berita yang mengungkapkan kejadian masa lampau yang tidak diketahui oleh manusia. Misalnya ketika tenggelamnya Fir'aun untuk diselamatkan badannya ketika pada masa Nabi Musa alaihissalam. Kemudian peristiwa-peristiwa lain yang tidak kita alami itu. Nah, yang kedua yaitu tentang berita peristiwa yang akan terjadi di dunia dan di akhirat. Nah, misalnya itu kemenangan dalam peperangan Badar. Nah, tentu waktu perang Badar melawan orang kafir, orang-orang muslim melawan orang kafir, kita menang dalam perang Badar. Kemudian juga ada ramalan Al-Quran yang mengatakan bahwa kemenangan tentang Raja Romawi dalam peperangan melawan kerajaan Persia. Kemudian juga itu tercantum dalam Al-Quran. Nah, yang kedua yaitu isi kandungan Al-Quran yaitu kemujizatan Al-Quran dalam ilmu pengetahuan. Nah, yang dimana Al-Quran ini tentang isyarat ilmu pengetahuan yang dibuktikan oleh para ahli juga dalam bidangnya. Misalnya seperti ilmu pengetahuan menjelaskan proses kejadian manusia yang berasal dari nutfah atau air mani, kemudian kejadian alam semesta, penyumburan tanaman oleh angin, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir, yang dimana berisi lengkap tentang hukum-hukum dan undang-undang yang bersifat universal, mencakup seluruh kehidupan manusia. Nah, maka Al-Quran ini sangatlah sempurna, yaitu penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Nah, mencakup pokok-pokok dan prinsip-prinsip ajaran kitab yang terdahulu seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Bahkan dalam bentuknya ini Al-Quran sangatlah sempurna. Dari hal ini merupakan sesuai kenyataan bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan puncak kesempurnaan dari agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi yang terdahulu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pembahasan tentang perilaku mengimani kebenaran Al-Quran. Nah, bagaimana sih kita sebagai manusia, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW untuk mengimani kebenaran Al-Quran ini? Yang pertama yaitu senantiasa meyakini kemurnian Al-Quran karena merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu membiasakan untuk membaca dan mempelajari ajaran dalam Al-Quran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari walaupun sedikit demi sedikit. Yang ketiga yaitu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran supaya mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat.
Yang keempat, mengamalkan secara keseluruhan ajaran dalam Al-Quran serta maksimal menurut kemampuannya masing-masing. Nah, yang kelima, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada orang lain walaupun hanya satu ayat, sehingga kita mempelajari ayat Al-Quran kemudian disampaikan kepada orang lain walaupun satu ayat itu merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi umat manusia. Nah, itu merupakan penjelasan yang dapat Ibu sampaikan tentang kemujizatan Al-Quran. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa untuk kerjakan tugasnya, dan itu ada tugas yang telah Ibu cantumkan. Silahkan baca, pahami, kemudian kerjakan, dan jangan lupa dikumpulkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.